pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita sekali lagi melihat tentang bagaimana rumah tangga itu bisa dipulihkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berikan anugerah kepada kami semua supaya kami juga mau dipulihkan oleh Tuhan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 35. Ya. Ini ayat-ayat ini harus kita baca semuanya, ya. Jadi ayat 1 sampai 5. Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di sana. Buatlah di sana mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau saudaramu." Lalu kata Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama dengan dia, "Singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu, sucikanlah dirimu dan gantilah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di sana bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala ilah asing yang mereka miliki dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon terbantin dekat Sikem. Sudah itu mereka berangkat. Gentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Amin. Inilah Yakub sesudah dia 20 tahun mengembara menjadi hamba dari mertuanya Laban. Kemudian setelah 20 tahun dia kembali lagi ke tanah Kanaan. Kemudian apa yang dia buat? Ini perintah Tuhan kepadanya supaya dia pergi ke Betel. Betel sudah tahu artinya apa? Rumah Allah. Ya, rumah Allah itu tempat dia melihat penglihatan daripada Tuhan dan janji-janji Tuhan disampaikan kepadanya pada waktu dia melarikan diri ke Haran karena takut kepada abangnya yang sudah dia tipu, yang sudah dia curi berkatnya. Dan saudara, sekarang mari kita perhatikan benar-benar di sini. Yang
Rahel dan Lea itu, dan anak-anaknya yang waktu itu juga sudah besar, saudara sekalian, itu dia suruh untuk membersihkan diri. Yang pertama saudara lihat itu yang disuruh bersihkan ilah-ilah lain. Mengapa? Rahel itu mencuri terafim dari ayahnya. Ya, dibawa sampai ke situ. Itu disuruh buang oleh Yakub. Kemudian apalagi saudara sekalian? Ya mungkin saudara kaget. Kok anting-anting kok dibuang? Ya, anting-anting emas dibuang, gelang dibuang, cincin dibuang. Oh, saudara sekalian, apakah saudara pernah melihat cincin yang sebenarnya ular melingkar, ya? Cincin emas, ular melingkar di situ, kepalanya bersambung dan ekornya begini. Nah, kemudian tukarlah pakaianmu. Saudara sekalian, saya pernah ditegur oleh seorang pendeta. Saya bilang dengan pendeta itu, Pak Pendeta, kalau saya tidak berani mas saya pakai pakaian yang pakaian batik yang ada gambar naganya, saya bilang. Masa Pak Pendeta takut, gambar aja takut. Bagaimana Bapak bisa mengusir setan, katanya. Saya senyum aja mendengar dia bilang begitu. Di sini jelas itu pakaian-pakaian mereka itu masih buatan di tempat penyembahan berhala, sehingga kemudian itu harus ditukar. Dan begitu juga kita, saudara sekalian. Mari kita peka. Bukan soal bahwa kita takut kepada gambar iblis, tidak. Tetapi jangan sudah menjadi batu sandungan, sehingga orang mengatakan, oh ya tidak apa-apalah kalau begitu. Ya, sudah tahu, waktu saya masih SMA di Kalimantan, saya pernah itu berjualan dan laku keras baju kaos, saudara sekalian, kaos oblong, dan gambarnya di depan dan belakang itu gambar naga. Tetapi setelah saya bertobat dan menjadi hamba Tuhan, saya tidak mau lagi pakai bahkan batik-batik yang bergambar seperti itu. Ya, begitu juga saya. Kalau saya pulang ke Kalimantan, ke Pontianak, saya membeli batik-batik, saudara sekalian, saya hati-hati. Jangan ada batik-batik yang bentuknya itu bagus, tetapi sebenarnya dia menggambarkan apa? Menggambarkan kepala orang, tengkorak orang misalnya. Di gereja kami saya pernah ketemu dengan seorang anak gadis. Kenapa saya lihat, kalau lihat dia pakai baju itu, saya tidak ada damai sejahtera. Kaos, ya, tapi ada gambar-gambar hitam. Tapi satu kali saya dekati dia, saya bilang, coba saya mau lihat baju kamu ini. Ya, itu mulai dari tengkorak kecil sampai tengkorak besar penuh di bajunya itu. Ya, itu saya bukannya takut kepada gambar tengkorak, tapi saudara bisa jadi batu sandungan kalau sudah menggunakannya. Itulah yang dibersihkan oleh Yakub di sini. Dan saudara lihat akibat dari pembersihan itu, ini luar biasa saudara sekalian. Sesudah itu mereka berangkat kegentaran dari Allah melanda kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak Yakub tidak dikejar. Kasusnya apa? Itu anak-anak Yakub baru membunuh banyak orang. Oleh karena mereka itu anak raja di situ, anak penguasa di situ, memperkosa adiknya. Oleh sebab itu kemudian mereka bunuh mereka di situ. Nah, dan mereka terancam dikejar. Yakub cuma berapa orang mereka? Ya, mungkin ada beberapa pembantu mereka laki-laki yang mengangkat barang dan lain-lain. Tetapi mereka bisa habis punah. Tetapi sesudah kuasa gelap disingkirkan, saudara sekalian, ini pesannya untuk rumah tangga kita. Ketika kuasa gelap disingkirkan, maka kemudian Tuhan melindungi mereka. Saudara masih ingat orang Majus? Ya, sesudah mereka bertemu dengan Yesus, menyembah Yesus, mereka kemudian pergi ke jalan, melewati jalan lain dan tidak melewati Herodes. Tuhan akan mengamankan hidup saudara sekalian, melindungi hidupmu.
memberkati hidupmu lebih lagi kalau engkau sudah dibereskan dari segala bentuk kuasa gelap, jimat-jimat, mantra, dan lain-lain. Mari hari ini lepaskan semuanya itu, jangan ada yang tersisa dalam rumah saudara sekalian atau dalam tubuh saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi seluruh jemaat kami, dan bila ada yang masih percaya kepada kuasa-kuasa gelap dan yang masih menggunakan atribut-atribut kuasa kegelapan atau menyimpannya di rumah masing-masing, kami berdoa supaya semuanya itu disingkirkan dan kami akan mengalami perlindungan khusus daripada Tuhan menghadapi segala ancaman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.